Hai Sobat Horor, kembali lagi bersama channel Alat Konspirasi. Pada segmen kali ini, kita akan membahas video penelusuran dari channel luar negeri yaitu Jared Cooker Urbex. Dia adalah konten kreator Amerika Serikat yang mengeksplorasi rumah tua, gedung tua, maupun bangunan lainnya. Gimana kisahnya? Yuk cek, ini faktanya. Oh, it's just me. You scared me to death. Hey, get over there now. What? Sit down. Rekaman video kali ini diunggah pada bulan Maret tahun 2022 di sebuah pabrik pembuatan camilan anjing yang terbengkalai di daerah Kansas, Amerika Serikat. Awalnya, penelusuran berjalan lancar, seperti hari-hari biasanya. Terdengar sesekali suara dentuman dan ledakan aneh di daerah sekitar. Tapi, YouTuber ini tidak menggubrisnya. Dia tetap dengan tekadnya untuk mengeksplor pabrik tersebut. Menurutnya, suara tersebut lazim terdengar dikarenakan banyak tunawisma yang sering bersembunyi dan tinggal di gedung terbengkalai. Setelah menjelajah beberapa lantai di gedung tersebut, dia tidak menemukan hal yang mencurigakan di sana. Sampai pada akhirnya, dia melihat keluar gedung dan melihat ada sebuah mobil sedan merah berhenti di depan gerbang pabrik dan mulai berjalan memasuki daerah pabrik. Mobil tersebut berputar-putar mengelilingi area pabrik sampai YouTuber ini tidak dapat melihatnya lagi. Akhirnya, Jared merasa resah takut keberadaannya diketahui pemilik mobil tersebut. Dia menduga pemilik mobil tersebut adalah pemilik pabrik ini. Dia juga merasa pemilik mobil tersebut akan melakukan hal-hal yang terlarang. Di sini, pada akhirnya Jared mencoba menuruni lantai demi lantai pabrik untuk mencari jalan keluar. Sampai pada akhirnya dia menjumpai kembali pemilik mobil itu, membuka gerbang pabrik dan pastinya untuk memasuki lokasi yang lebih dekat dengannya. Jared merasa keselamatannya akan terancam. Bahkan ini lebih dari sekedar bertemu dengan hantu atau MYT. Pria tersebut bisa berada di mana saja karena sudut pandang Jared yang terbatas, ditambah dengan lingkungan yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Sampai akhirnya Jared menemukan sebuah jendela yang sepertinya mengarah pada pintu keluar. Akan tetapi, hal buruk yang dia temukan, seorang pria parubaya berjalan mengelilingi pabrik lengkap dengan senjata tangannya. Dia semakin ketakutan, jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Karena merasa ini semua akan berakhir di sini. Dia bingung harus mengambil jalan yang mana. Terdengar sebuah letusan di daerah sekitarnya. Jared bertanya, apakah itu sebuah tembakan? Lalu, dia mencoba berpikir positif dan mencari jalan keluar kembali. Beberapa menit kemudian, Jared merasa senang karena dia menemukan jalan keluar. Akhirnya, Jared berhasil keluar dari dalam ruangan gedung tanpa terdeteksi. Sesampainya di luar pabrik, tiba-tiba dia dikejutkan sebuah siluet pria di dekatnya. Oh, it's just me. You scared me to death. Okay, get over there now. What? Sit down. Need your handcuffs. Huh? Put them on. Got it? Okay. Jared dipaksa untuk masuk ke dalam mobil pria tersebut. Jared tidak menceritakan bahwa dia merekam semua aktivitas yang pria tersebut lakukan. Karena ditakutkan pria tersebut marah dan mengancam jiwanya. A use of deadly force? What do you think that is? Pria itu mengatakan, apakah kau tidak melihat tulisan itu? Itu aku yang menulisnya. Untuk memperingatkan orang-orang agar tidak memasuki daerah ini tanpa izin. Dan aku harus memastikan orang-orang itu tidak melakukan hal kriminal di tempat ini. Tenang saja, aku tidak akan mendermu. Aku di sini hanya memastikan kamu tidak melanggar hukum di daerah kekuasaanku. YouTuber ini mengatakan bahwa polisi tiba kurang lebih setengah jam dari kejadian tersebut. Polisi itu menceritakan bahwa pria itu pernah mender dua orang anak-anak yang memasuki pabriknya mirip seperti kisah Jared. Beruntungnya, Jared tidak melarikan diri ketika dipergokin oleh pria tersebut. Seandainya dia melarikan diri, pasti akan beda cerita. Setelah proses yang panjang di kantor polisi, akhirnya Jared dilepaskan karena terbukti tidak bersalah. Jared mencoba mencari tahu identitas pria tersebut dan diidentifikasi sebagai Ken Thomas, seorang pria berumur 62 tahun.
Bahkan setelah kejadian mender 2 orang anak-anak itu, Ken Thomas hanya dijatuhi hukuman masa percobaan 2 tahun. Gimana menurut pendapat Sobat Horor? Apakah kalian masih ingin mengeksplorasi bangunan tak berpenghuni? Apabila kalian suka dengan cerita konten seperti ini, please like, comment, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tinggalkan komentar.